الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji dan mengagungkan Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terkhusus nikmat hidayah, dituntun dan dibimbing untuk terus memiliki semangat dalam belajar, semangat untuk terus mengaji, semangat untuk terus menuntut ilmu. Karena tentunya kita sudah menyadari bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia maupun di akhirat. Bahkan sebagai bentuk maha adilnya Allah, sebagai bukti maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan ilmu, sampai orang-orang yang tidak muslim, non-muslim, orang-orang kafir sekalipun Allah angkat derajatnya di dunia ini, dikenang namanya oleh banyak orang. Kalau kita tanya anak-anak kita ataupun kita juga, siapa Pak Bu penemu lampu? Sinten? Thomas toh Pak? Pun lali. Thomas Alva kan itu kan semuanya tahu. Anak-anak kita tahu. Kenapa? Itu bukti Allah mengangkat derajat mereka di dunia ini. Yang membedakan antara muslim dan tidak muslim adalah di mana Allah angkat di situ. Tapi itu sebagai salah satu contoh bagaimana keagungan ilmu. Sampai orang-orang non-muslim pun Allah angkat karena ilmu mereka bermanfaat. Dikenang banyak orang di situ. Bedanya kalau kaum muslimin kita doakan. Contoh lain juga misalnya sebagai bentuk pengagungan Allah terhadap ilmu, hewan yang seringkali dijadikan perumpamaan untuk hal-hal yang buruk. Namun tatkala dia punya ilmu, terdidik, dilatih dan terlatih, pun Allah berikan kemuliaan. Itu hewan. Misalnya adalah anjing. Kan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan buruk untuk manusia yang diibaratkan seperti anjing. Kenapa Pak contohnya? Sujud pun tidak boleh menyerupai duduknya atau sujudnya anjing, dalam arti tangannya yang terhampar. Yang kedua, perumpamaan untuk orang-orang yang memberi kemudian diambil lagi, seperti anjing yang muntah lalu dijilat lagi di situ. Itu kan contoh betapa hewan ini memang hewan yang buruk. Di sisi lain, ketika hewan tersebut terdidik untuk berburu misalnya, ketika kita melepas anjing untuk berburu yang sudah terdidik, terlatih, kita baca bismillah, menangkap dia kelinci misalnya, diterkam, digigit sama anjing, terkoyak lehernya, luka di situ, mati. Dibawa ke kita, tuannya yang melepas anjing tadi setelah baca bismillah saat melepas untuk berburu, maka hewan
tangkapan anjing tadi adalah halal. Beda halnya kalau yang kita pakai bukan anjing yang terdidik. Kita lepas meskipun baca bismillah tapi dia makan, bukan cuma dikoyak, bukan cuma digigit luka agar mati, namun dia makan sebagian, dibawa ke tuannya, ada bekas-bekas digigit, kurang di situ, dimakan oleh anjing, kita katakan haram. Apa yang membedakan anjing yang mu'allam, terdidik, terlatih dengan yang tidak? Sampai sedemikian rupa. Apalagi tentunya kita seorang muslim lebih berhak insyaallah di dalam mendapatkan kemuliaan ilmu, diagungkan, diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna, yaitu mentadabburi, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas nama Allah Al-Azim. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan nama Allah Al-Kabir. Nama Allah Al-Kabir. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kabir itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali atau 6 tempat di situ. Di antaranya dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ada kata-kata al-kabir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib maupun yang nampak, dan Allah yang al-kabir. Maka al-kabir nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain dalam surat Luqman ayat 30 Allah juga berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Luqman ayat 30. Wa annallaha, dan dia Allah, al-ali al-kabir. Lafaz yang sama disebutkan dalam surat Al-Hajj yang serupa ayat 62. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kemudian dalam surat Saba ayat 23 juga Allah berfirman, qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan juga dalam surat Ghafir ayat 12, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Demikian juga dalam An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Itulah penyebutan nama Allah Al-Kabir di dalam Al-Quran, sehingga setelah membaca ayat-ayat ini memang tidak saya terjemahkan, tidak saya tafsirkan, karena nanti pembahasan kita bukan tafsirnya. Pembahasan kita Asmaul Husna, kita baca sekedar memastikan ternyata banyak dalam Al-Quran. Dari segitu kita yakin bahwa Al-Kabir nama Allah. Karena nama Allah itu tidak bisa kita karang, harus mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nama itu tidak bisa dikarang, dan tidak semua sifat Allah bisa kita jadikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah kita mengetahui bahwa Al-Kabir itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah kita harus tahu makna Al-Kabir itu apa. Kalau secara bahasa, kabir itu ya lawannya kecil. Kalau secara bahasa, kabir itu besar, lawan daripada kecil. Adapun makna Al-Kabir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha besar dalam segala hal. Ringkas, maha besar dalam segala hal, itu makna Al-Kabir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa dalam segala hal? Ya, dalam semuanya. Dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha besar. Ya, dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Az-Zumar 6:7, yang artinya adalah, dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah selayaknya, sesuai aturannya, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wal ardu, seluruh bumi dengan 7 lapisnya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan zat Allah itu maha besar. Sampai bumi saja dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar bumi, kata Allah, was samawat, dan langit yang 7 lapis. Sampai hari ini kita tidak tahu. Sampai langit pertama saja mana kita tidak tahu. Langit yang 7 lapis, kata Allah, matwiyatun, nanti dilipat dengan tangan Allah tok, menunjukkan bahwa Al-Kabir maha besar. Allah maha besar dalam segala hal, dalam zat satu maupun dalam nama dan sifat, semuanya. Ketika kita bicara Allah sifatnya ilmu, maha tahu, maka ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala besar, meliputi segala hal. Tidak ada satupun perkara yang luput dari pengawasan dan dari ilmunya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh hari ini, melainkan Allah tahu. Yang akan jatuh berapapun Allah maha tahu. Itu arti maha besar dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga maha besar dalam ketetapan Allah, syariat Allah, aturan-aturan Allah, itu semuanya besar. Perkara yang besar, perkara yang penting, bukan perkara remeh atau receh. Itulah arti Al-Kabir. Tatkala kita mengatakan atau membaca atau menyebut Allah Al-Kabir, harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar dalam segala hal. Oleh karena itu, banyak sekali
zikir-zikir, ucapan-ucapan yang menyebutkan Allah Maha Besar. Dan anehnya, indahnya itu nanti ada pesan-pesan mendalam dari setiap ucapan-ucapan kita ketika menyebut nama Allah Maha Besar. Dan itu semua diterangkan oleh para ulama-ulama kita. Misalnya setelah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 185, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa setelah selesai, agar kalian mengagungkan, membaca takbir, walitukabbirullaha. Dari situ kita disyariatkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di malam Id atau di pagi hari ketika berangkat ke tanah lapang setelah puasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan Allahu A'dham. Meskipun makna hampir sama, tapi Allahu Akbar. Karena pentingnya nama ini, agungnya makna nama Allah ini. Demikian juga setelah ibadah haji, kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah, membaca takbir. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Idul Adha pun takbir, memperbanyak Allahu Akbar. Lihat, Allah Maha Besar. Bahkan di dalam sholat pun, awal pertama kali kita mulai sholat, apa yang kita baca, Pak? Takbir Allahu Akbar. Bahkan bukan sekedar awal sholat, takbir perpindahan gerakan pun dengan membaca Allahu Akbar. Bahkan lebih dari itu, ketika azan dikumandangkan memanggil untuk sholat, namanya azan itu kan panggilan sholat, tapi tidak langsung hayya ala sholah. Hayya ala sholahnya di tengah, setelah diawali oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, diakhiri oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Panggilannya di tengah, hayya 'alas shalah. Itu juga ada nanti rahasianya, ada hikmahnya. Ketika tawaf pun dan sejajar dengan Hajar Aswad pun juga dianjurkan memperbanyak takbir. Ketika sa'i pun juga takbir. Ketika naik kendaraan dan melewati jalan yang menanjak, disyariatkan takbir Allahu Akbar. Lempar jumrah, takbir lagi. Setelah sholat fardu zikir pun subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir lagi. Tidur pun ada takbirnya. Ngelilir di malam hari pun ada takbirnya, la ilaha illallah, nanti Allahu Akbar di situ. Bahkan menyembelih pun bismillahi pripun wa Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kan terkadang luput dari perhatian kita.
Itu semua untuk menunjukkan bahwa Allah maha besar dalam segala hal. Kita lihat contohnya. Azan tadi, misalnya ketika kita hendak sholat, sebelum sholat dipanggil dengan azan, tidak langsung hayya 'alas sholat, marilah sholat, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Pak rahasianya? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim, hikmah kenapa panggilan sholat yaitu azan diawali oleh Allahu Akbar, takbir, dan diakhiri dengan takbir juga dan tahlil. Panggilannya di tengah. Apa pesan mendalam yang ingin disampaikan kepada kita? Pesan mendalam yang ingin disampaikan kepada kita agar tertanam dalam hati kita bahwa Allah itu maha besar segala urusannya dalam segala hal. Maka sholat itu urusannya Allah. Dengan panggilan azan Allahu Akbar, kita diingatkan, wahai kaum muslimin, sholat itu adalah perkara yang maha besar, lebih besar daripada perkara-perkara besar lainnya. Maka itu setelah tertanam dalam hati seorang muslim, baru diseru hayya 'alas shalah. Biar tidak lupa lagi di akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita sedang rapat terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, rapat itu kecil, remeh dibandingkan dengan urusan sholat. Tatkala kita berjualan sedang laris-larisnya terdengar azan, sama peringatan Allahu Akbar itu kecil dibandingkan dengan sholat dan lain sebagainya. Apapun aktivitas kita, mau kita bertani, mau kita berdagang, kita kerja kantoran, punya kesibukan-kesibukan yang besar, ada tamu agung sekalipun datang ke rumah kita, seagung-agungnya tamu kecil dibandingkan dengan urusan sholat. Itu harusnya. Dan itu pesan yang ingin disampaikan seperti yang tadi saya katakan, diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuma kan kadang-kadang tidak kita sampai jelimet seperti itu. Kita dengar adzan nanti dulu belum iqamat. Padahal pesannya tadi mengingatkan sholat itu urusan Allah, urusan yang besar dibandingkan perkara-perkara besar lainnya, nggak ada yang menandingi. Itu baru azannya, coba bayangkan. Belum sholatnya Allahu Akbar, Allah maha besar. Belum ketika hendak rukuk Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud mau duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, dari sujud mau berdiri Allahu Akbar. Apa Pak berarti pesannya? Sama. Kita diingatkan, wahai umat Islam, kamu itu sedang sholat. Sholat itu urusan yang paling besar, jangan dikalahkan dengan urusan-urusan lainnya. Maka salah kalau sedang Allahu Akbar mikir, wah ini kan habis nonton bola, jagoannya kalah, pelatihnya taktiknya kurang itu. Ini sholat kok mikirin bola, kalah lagi jagoannya. Harusnya nggak, masa malah pemainnya nggak diturunkan itu yang pinter, masa setarnya pakai dia, macam-macam. Itu sholat mikirin bola. Ingat, sholat lebih besar daripada perkara bola, urusan remeh itu. Maka diingatkan terus,
sejak takbir Allahu Akbar sadar ini urusan besar. Baca, mau rukuk Allahu Akbar, ingat urusan besar. Jangan sampai terlena. Jangan mikirin hal-hal lain yang perkara remeh di situ. Masya Allah. Nah, itu contoh bahwa Al-Kabir, maha besar Allah dalam segala hal. Maka semua syariat-syariat di mana kita dianjurkan membaca Allahu Akbar untuk mengingatkan bahwa Allah maha besar dan urusannya maha besar semuanya. Yang lain remeh. Kayak tadi misalnya habis puasa kita disyariatkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa ingin Allah ingatkan kepada kita? Kan itu. Yang ingin Allah ingatkan kepada kita, puasa itu perkara besar. Maka jangan dinodai, jangan dilupakan setelah puasa dengan dosa-dosa yang lalu. Jangan kembali berdosa, jaga itu puasa. Setelah kita dididik, setelah kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, meninggalkan perkara-perkara mubah demi Allah, maka jangan dilupakan begitu saja. Ingat, maka dianjurkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar. Yang kita sembelih itu seberapapun nilainya, itu remeh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harta-harta lain yang kita cuma kumpulkan, tidak kita infakkan atau kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah. Dan lain sebagainya silahkan dicari sendiri. Yang pada intinya adalah ketika Allahu Akbar kita baca, mengingatkan bahwa Allah maha besar zatnya, sifatnya, nama-namanya, segala urusan yang berkaitan dengan Allah, mau ketetapan, mau ibadah, mau syariat, semuanya itu besar. Bapak Ibu jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita memahami makna Allahu Akbar, maka berikutnya adalah faidah atau buah yang harus kita wujudkan ketika memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Al-Kabir. Tadi kan kita belajar satu, Al-Kabir, nama Allah. Kedua, artinya maha besar dalam segala hal. Kalau membaca Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, ingatlah kita sedang dalam perkara yang besar. Maka yang ketiga yang kita bahas adalah buah manis, buah iman yang harus kita wujudkan tatkala membaca nama Allah Al-Kabir, menyebut nama Allah Al-Kabir, mendengar nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar. Banyak sebenarnya sama dengan sebelumnya secara umum, namun kita ringkas. Misalnya adalah yang pertama, buah yang harus semakin kita wujudkan, buah manis ketika memahami Allah Al-Kabir, kita semakin tawadhu kepada Allah maupun kepada sesama. Tawadhu itu adalah rendah, apa Pak? Diri apa hati? Rendah hati kepada Allah maupun kepada manusia yang lain, kepada orang lain.
Kenapa? Ya kalau Allah maha besar segala hal, kita mau menyombongkan apa? Ya, kita mau menyombongkan apa? Apa yang akan kita sombongkan? Ilmu. Sepinter-pinter manusia, ilmunya terbatas. Jabatan, kedudukan terbatas oleh tempat dan waktu. Seorang presiden, ya presiden dibatasi oleh waktu 2 periode. Presiden Indonesia tidak bisa jadi presiden negara lain. Itu setingkat presiden, apalagi kita. Begitu. Maka kalau menyadari Allah Al-Kabir, Allahu Akbar, kita semakin tunduk, semakin tawadhu, rendah hati. Artinya jangan suka mengkritiki syariat Allah. Kalau kita masih sering mengkritiki meskipun dalam hati, itu berarti kita belum tawaduk kepada Allah yang maha besar segala hal. Ya zatnya, ya sifatnya, ya aturannya besar. Apa contohnya? Ketika membahas tentang warisan, masa anak laki-laki diberikan 2 bagiannya dari anak perempuan? Udah adil lah. Ini kan mengkritiki. Sadarlah kita, yang kita kritiki siapa? Allah maha besar. Harusnya kita malu kalau sampai mempertanyakan aturan-aturan Islam yang kita pandang nggak pas. Allah maha tahu. Allah yang berhak menetapkan halal haram, menetapkan segala aturan, dan Allah lebih tahu daripada kita jauh. Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita dan apa yang kita butuhkan, yang baik untuk kita Allah lebih tahu. Kita saja dalam diri kita tidak paham usus kita berapa, yang panjang berapa meter, nggak tahu kita secara detail. Contoh lain, mengkritisi misalnya nopo Pak, jilbab untuk wanita misalnya, kenapa harus pakai jilbab? Itu kan bertentangan dengan hak asasi manusia misalnya. Kan punya kebebasan. Ya, hak asasi manusia silahkan, tapi ada hak yang lebih tinggi, hak asasi Allah yang harus kita tuntut, kita junjung lebih tinggi. Kan gitu. Dan lain sebagainya. Intinya semua aturan Allah kita junjung tinggi. Kita jangan sampai mengkritiki kita nggak tahu. Yang kita tahu, yang harus kita yakin, tidak ada satupun ketetapan bagi Allah yang Allah tetapkan melainkan baik untuk kita semua. Demikian juga kita tawaduk kepada sesama. Jangan merasa paling benar, paling mulia, paling baik. Enggak. Paling berhak, enggak. Apa yang kita banggakan? Itu konsekuensi kalau kita mengenal dan memahami nama Allah Al-Kabir. Kita tawaduk kepada Allah dengan tidak gampang mengkritisi, mengomentari, menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia yang lain tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hak, tidak merasa paling tinggi, paling mulia, paling soleh, enggak. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, kalau kita menyadari bahwa Allah Al-Kabir Maha Besar, maka hendaknya atau harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak misalnya kalau ketemu gajah di hutan gitu takut enggak, Pak? Takut mboten? Takut enggak? Kenapa takut? Gede. Gajah itu gede dibandingkan siapa? Gitu. Tergantung. Dibandingkan kita ya gajah lebih besar. Dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan bumi, apalagi tambah kecil. Kita di dunia saja dengan yang besar aja takut, apalagi dengan Allahu Akbar. Maka kita harus semakin takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu di dunia saja. Kita takut kepada sesuatu yang lebih besar, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan takabur, jangan sombong. Sombong itu bahasa Jawa ini apa, Pak? Gumedi kan itu. Enak bahasa Jawa, pas nih gumedi. Jangan merasa gede, ya kita membesarkan apa? Ini itu. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang kedua. Satu adalah kita semakin tawaduk kepada Allah. Yang kedua, kita semakin takut, hanya takut kepada Allah. Dan takut itu ibadah. Takut itu salah satu bentuk ibadah hati. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Takut miskin, ketika tidak melakukan suatu adat kebiasaan, takut kena malapetaka, kena bencana. Itu takut-takut yang tidak beralasan, takut-takut yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Maka orang-orang yang betul-betul memahami Allah Maha Besar tidak akan ada rasa takut kepada siapapun selain Allah. Kalau masih ada rasa takut, ya hati-hati di situ. Ya, hati-hati di situ, berarti kita belum betul-betul sepenuhnya memahami akan makna Allah Al-Kabir. Semua makhluknya kecil, selain Allah remeh, nggak ada yang perlu ditakutkan. Maka seorang muslim itu pemberani. Tidak ada rasa takut sama sekali selama dia benar, kecuali kepada Allah. Adapun sekarang takut-takut yang semu, takut-takut yang nggak beralasan, itu yang Masya Allah, yang perlu kita kikis, kita buang. Takut kepada hantu, takut kepada apa melewa dan teman-temannya. Pripun Bapak ke kuburan malam hari sendirian, berani apa mboten? Saat ini kuburannya pun padang-padang kok, Pak. Kuburan sing paling gelap, nggak ada lampunya. Ada rasa takut mboten? Nggak semuanya saya. Kalau masih ada rasa takut, takut kenapa? Kalau takut ada ular, mungkinlah masuk akal, itu sesuatu takut yang tabi'i, takut yang alami, yang normal, artinya tidak mengapa ada ular. Misalnya ada hewan buas misalnya, ada yang membahayakan, hewan-hewan yang bisa membahayakan, silahkan bisa dimakna. Tapi kalau takutnya nanti kalau mayatnya bangun, atau ada yang nakutin, ada hantu, ada pocongan, itu tidak beralasan itu. Kalau dia mengenal nama Allah Al-Kabir, tidak boleh takut.
Maka tolong anak-anak kita dibentengi, jangan suka ditonton film-film yang seperti itu, atau jangan suka ditakut-takuti, mau keluar sebentar awas ada hantu, awas ada wewe, awas ada pocongan. Lah itu kan pendidikan yang nggak bagus. Umar aja lewat jinnya pada lari kan gitu. Itu seorang muslim seperti itu. Maka dengan Allah Al-Kabir kita harus semakin berani, percaya diri, nggak gampang takut dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi siapapun, mau pergi kemanapun berani, mau tengah malam pun berani. Itu sudah iman yang luar biasa itu. Iman yang luar biasa itu berani. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Tempat yang bahaya sekalipun bismillah. Kalau dia mengenal nama Allah berani. Doa kepada Allah selesai. Allah lindungi. Buah yang ketiga yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semua yang merasa besar dan sombong akan binasa, akan Allah hancurkan. Maka kita jangan sekali-kali gumede, jangan sekali-kali sombong, jangan sekali-kali merasa tinggi, merasa besar, merasa paling baik, paling kaya. Enggak, semua yang sombong Allah binasakan. Bahkan Allah binasakan dengan sesuatu yang dipandang remeh. Lihat kaum Ad, kaum yang besar, kuat, memiliki tubuh yang berbeda dengan yang lain, sampai gunung saja dipahat. Coba gunung, bayangkan di zaman itu dijadikan istana, dijadikan rumah-rumah tinggal mereka. Belum ada alat-alat berat seperti zaman sekarang. Untuk manjatnya bagaimana, untuk naiknya bagaimana. Di teknologi sudah maju mereka, kuat mereka, tapi sombong, merasa kuat, sampai gunung pun dipahat. Maka Allah binasakan mereka dengan angin. Sepele toh Pak. Angin yang secara umum kan lebih lembut, tapi mampu menghancurkan, meluluhlantakkan mereka yang merasa kuat, mampu memahat batu yang keras sekalipun Allah kirim angin, mati semua mereka. Maka kita pun sama, yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Maha Besar. Jangan sampai kita sombong, takabur, merasa tinggi, merasa besar, yang akhirnya nanti semua yang besar Allah binasakan, Allah hancurkan. Ya, yang besar Allah binasakan dan Allah hancurkan. Bapak Ibu jamaah rahimani Allahu wa iyyakum, itu poin yang ketiga tadi. Karena faedahnya tidak saya sebutkan banyak, karena kemarin sudah kita bahas Al-Azim. Al-Azim sama Al-Kabir. Ini ada persamaan, ada perbedaan. Maka beberapa ulama ketika bahas nama Allah dua ini digabungkan jadi satu. Seperti misalnya Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr disebutkan dalam satu pembahasan Al-Kabir, Al-Azim. Kalau kemarin kita bahas Al-Azim itu maha agung. Artinya apa? Ya Allah maha agung semuanya. Agung zatnya, agung sifatnya, agung segala urusan ketetapan Allah, dan yang lain kecil serta tidak boleh mengagungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya juga sama, tawadhu, semakin takut, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa bedanya antara Al-Azim
dan Al-Kabir itu sama-sama menunjukkan keagungan Allah, sama-sama menunjukkan kemuliaan Allah, sama-sama menunjukkan kesempurnaan Allah, sama-sama membuat kita lebih rendah, kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim sama Al-Kabir. Yang membedakan antara Al-Azim dan Al-Kabir adalah Al-Kabir lebih tinggi, lebih agung. Apa buktinya? Ya, buktinya tadi, tatkala kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, itu membaca Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena nama dan sifat Allah ya bertingkat-tingkat. Al-Kabir jauh lebih tinggi pengagungannya. Makanya ketika kita diperintahkan untuk takbir Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam atau Allahul Azim, gak boleh, tapi Allahu Akbar. Yang kedua juga di dalam yang menunjukkan bahwa Al-Kabir itu lebih tinggi daripada Al-Azim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Al-Kibriya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah ridai, ibarat seperti selendangku, dan 'azamah al-'azim itu seperti izar. Menunjukkan apa? Ya, selendang sama izar atau sarung lebih mulia selendang yang di atas. Ini sekedar perumpamaan untuk menunjukkan bahwa Al-Kabir itu jauh lebih tinggi daripada Al-Azim. Kemarin kita bahas Al-Azim, sekarang Al-Kabir, tapi intinya sama-sama maha besar, maha agung dalam segala hal. Tapi kalau disandingkan, Al-Kabir jauh lebih tinggi, Al-Kabir jauh lebih agung untuk dari sisi maknanya. Sehingga tatkala kita membaca Al-Kabir, Al-Azim, maka semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, saya rasa hanya itu, karena sudah selesai pembahasan Al-Kabir. Sedikit memang mau nambah lagi kayaknya nanggung. Mungkin kita lanjut di pertemuan berikutnya saja, nama Allah yang lain, di Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'ali, yang pada asalnya tadi kita menggarisbawahi, kita belajar Asmaul Husna untuk bisa mengamalkannya, dari menghafal, memahami makna, menumbuhkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Itulah fungsi kita belajar. Karena manusia, sebagaimana kata Rasulullah, di dunia ini hanya ada 4 macam. Allah berikan ilmu dan harta, 1. Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Allah berikan ilmu harta tapi tidak Allah berikan ilmu. Dan yang keempat, tidak Allah berikan ilmu dan juga tidak diberikan harta. Orang yang punya ilmu, punya harta, Masya Allah, dia gunakan hartanya dalam kebaikan, dalam jalan-jalan Allah, menggapai ridha Allah, maka beruntunglah dia. Orang yang gak punya harta, gak punya ilmu, orang yang sengsara, jelas, gak perlu kita bahas. Yang kita bahas yang 2 dan 3, Allah berikan ilmu, tidak diberikan harta. Allah berikan harta, tidak diberikan ilmu. Orang yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta, dia berniat, punya dorongan, saya punya harta akan seperti ini, seperti itu, sebagaimana orang kaya tadi. Kata Rasulullah, orang kedua ini pahalanya sama seperti pahala yang pertama. Meskipun tidak pernah bersedekah, meskipun tidak pernah infak,
meskipun tidak pernah membantu orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan ilmu mendorong dia untuk beramal. Saya pengen ini nanti punya harta, pahalanya sama. Sebaliknya, golongan yang ketiga yang Allah berikan harta tidak diberikan ilmu, maka dia berniat untuk menggunakan dengan hal-hal yang buruk. Maka orang seperti ini sama seperti ruginya orang nggak punya harta sama nggak punya ilmu. Maka dunia hanya untuk 4 orang tadi. Maka berbahagialah kalau kita termasuk orang yang Allah tuntun untuk belajar. Itu salah satu indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.